Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas hingga hari ini. Perkenalkan, saya Susi Mafira Urbubiyah dengan NIM 2110801031 dari Prodi Psikologi kelas A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang hakikat ibadah. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita ke materinya. Hakikat ibadah. Berbicara tentang hakikat ibadah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan arti secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Said Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Padahal hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri. Sedangkan yang kedua yaitu menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupannya. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata, seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada Allah. Ibadah sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada ibadah mahda atau ibadah khusus dan gairu mahda atau ibadah umum. Ibadah mahda sendiri ya berarti ibadah yang telah diciptakan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi keberadaan ibadah al-mahda ini merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal dan logika. Tata caranya harus mengikuti Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu ibadah gairu mahda atau ibadah umum. Adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa yang termasuk ibadah gairul mahda diantaranya berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong menolong, dan lain sebagainya. Jadi semua perbuatan baik tersebut dinilai ibadah gairul mahda ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Secara umum, fungsi ibadah dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu untuk menumbuhkan kesadaran kepada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk beribadah kepada dirinya. Hal ini yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zariyah ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua yaitu untuk mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hudlu yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan demikian sikap ini setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Firman Allah dalam Quran surat Al-Asr ayat 3 yang berarti kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Yang keempat yaitu melatih diri untuk disiplin.
Misalnya dalam pelaksanaan sholat, dimulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, dan ketentuan waktu pelaksanaan sholatnya mengajarkan untuk disiplin. Begitu pula dengan puasa. Puasa bukan hanya melatih kita untuk disiplin dalam mengatur pola makan, akan tetapi jauh daripada itu, puasa dapat memberikan kita kesadaran untuk bisa ikut merasakan beban dan penderitaan orang-orang yang kekurangan makanan. Dengan puasa akan tumbuh kesadaran empati sosial, saling tenggang rasa, dan menumbuhkan kekeluargaan dalam bermasyarakat. Mengutip dari Azhar Bashir, Syakir Jamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah. Pedoman beribadah ini menjadi prinsip yang bersifat final. Maksudnya tidak bisa ditawar-tawar. Adapun keenam prinsip dalam beribadah, yang pertama yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanpa perantara. Yang ketiga, harus ikhlas. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntutan. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Dan yang keenam yaitu mudah dan meringankan. Jadi itu saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.